kita akan memasuki pelajaran apa? Iya, betul. Di sini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Iya, silahkan Zami, pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Oh, ada yang sakit? Siapa? Oh, Naura sakit. Ya. Naura sakit apa? Oh, biasa flu ya. Iya, sekarang itu lagi musim-musimnya hujan, kadang panas. Jadi pergantian cuaca itu menyebabkan demam, flu yang seperti itu. Tapi selain Naura, hadir semua kan ya? Iya. Sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengirim Al-Fatihah untuk Naura supaya bisa kembali sembuh dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya dan Al-Fatihah. Lanjut ke pembelajaran. Nah, supaya pembelajaran kita fokus dan tidak tidak banyak bengong atau tidak melamun. Nah, ibu punya permainan nih. Ada satu permainan. Permainannya itu namanya siapakah aku? Jadi tebak-tebakan. Nanti ibu menyebutkan clue-nya dan kalian akan menjawab siapa sih yang disebutkan oleh ibu ini clue-nya. Clue-nya ada 3. Udah siap belum? Siap? Oke, clue yang pertama. Aku bisa mengawasi kalian semua yang ada di rumah. Suaraku terkadang membuat kalian semangat atau bahkan ada yang tidak tergubris sama sekali. Clue yang kedua. Ayo bangun, ayo berangkat kerja, ayo berangkat sekolah, ayo sahur. Andai aku bisa berbicara. Clue yang ketiga. Aku mengawasi kalian, tetapi kalian tetap rileks, tetap santai, atau bahkan ada yang terburu-buru. Siapakah aku? Ayo, siapa yang udah fokus dan mau jawab? Rifki, ayo Rifki gimana? Siapa? Jam, kata Rifki jam. Hana? Siapa? Handphone. Ayo yang lain. Udah? Udah nih. Oke. Jawaban yang benar adalah jam. Ya, jadi di situ kan ada clue yang kedua itu ayo bangun, ayo berangkat kerja, ayo berangkat sekolah. Nah, di situ andai aku bisa berbicara. Di situ sudah terlihat kan? Itu seperti alarm. Ya, berarti jawabannya adalah jam. Iya, berisi. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, kita kembali fokus lagi. Kita lanjut pada pembahasannya. Ya, di sini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita akan flashback dulu nih materi minggu yang kemarin. Apa ada yang tahu? Ayo. Masih ada yang ingat nggak nih? Ibu tanya. Ya, Afika? Iya betul, materi tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mempercayainya. Ya, ada berapa sih kitab-kitab Allah itu? Ada 4. Yang pertama itu ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab suci Al-Quran. Hana, coba. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh siapa? Siapa?
Iya, Nabi Muhammad SAW. Sebelum lanjut pembelajaran, Ibu akan sedikit menayangkan video motivasinya. Video yang udah Ibu tayangkan itu menceritakan tentang apa? Ada yang mau mereview nggak? Boleh sih, kasih aja yang mau. Ya, gak usah malu-malu. Mengeluarkan apa yang sudah tadi ditonton. Ya, Afika. Gimana, Afika? Nah, betul kata Afika, itu review dari video yang sudah ditayangkan. Bahwasanya ketika kita sedang banyak masalah, sedang banyak pikiran, atau tidak tahu nih jalan apa yang harus kita ambil setelah kita mendapatkan masalah ini, nah kita larinya jangan ke alkohol atau minuman keras. Kata orang kan kalau punya masalah minum alkohol supaya masalahnya hilang, terus nggak kepikiran gitu. Nah itu salah tuh, itu hal yang diharapkan oleh Allah ya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika mendapat masalah? Nah, kita harus melarikan diri atau melarikan diri kepada Allah ya, melarikan diri atau menceritakan semua keluh kisah kita kepada Allah, dan kita mencari solusinya dengan bercerita kepada Allah. Ya betul. Terima kasih Afika. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Mana masing-masing ini kita akan bahas pengertiannya, kemudian isi kandungan ayat Al-Quran yang melarang minuman keras dan judi. Kemudian kita akan bahas hikmah-hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari pelarangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari minuman keras. Ada yang udah tahu belum? Atau tadi malam itu udah baca-baca dari LKS atau buku cetak? Ada yang udah baca? Ayo, siapa? Zani, ayo Zani. Apa pengertian dari minuman keras itu? Iya, betul, dari Zani. Minuman keras yaitu minuman yang mengandung etanol dan psikoaktif, sehingga seseorang yang minumnya itu akan kehilangan kesadaran atau akal sehatnya, sehingga menjadi kayak linglung atau hal-hal yang dilakukannya itu tanpa disadari bahwa dia tiba-tiba tiduran di jalan. Seperti tadi video yang sudah Ibu tayangkan di awal itu, bahwasanya ya minuman keras itu membuat kita tidak sadarkan diri atau tiba-tiba pusing kepalanya dan hilang akal gitu ya. Baik ya, Ibu akan menjelaskan bahaya alkohol bagi tubuh kita ya, bagi tubuh kita. Nah, di sini ada tubuh ya. Nih, sini ada gambar orang. Di sini bahwasanya dari mulai otak. Bahaya alkohol pada otak itu akan merusak otak. Kemudian setelah minum pertama kemudian akan menjadi kecanduan, lalu stroke, turun lagi pada mata. Setelah ketagihan alkohol, mata akan kabur penglihatannya. Setelah itu turun lagi pada mulut, gangguan percakapan, jadi akan sulit berbicara. Mulutnya sering luka atau radang seperti itu ya. Turun lagi kepada penggorokan. Setelah kecanduan alkohol ini, bahayanya itu akan pendarahan kerongkong. Jadi kerongkongan itu akan pendarahan. Nah, setelah kecanduan alkohol ya, kemudian turun lagi kepada pernafasan. Pernafasan akan terganggu. Turun lagi kepada degupan jantung tidak berkala, jantungnya itu akan berdegup lebih kencang ya. Kemudian turun lagi luka di dalam perut, perutnya akan luka setelah kecanduan alkohol. Kemudian turun lagi usus kecilnya akan kanker. Bahaya sekali alkohol itu. Turun lagi kepada kelamin laki-laki. Kelamin laki-lakinya itu tidak akan subur.
atau perempuan juga ya, perempuan juga yang kecanduan alkohol akan tidak subur rahimnya. Kemudian turun lagi pada tulang kaki akan menyebabkan osteoporosis. Nah, di sini disebutkan kalau tadi yang kita baca bersama Quran surat Al-Maidah ayat 90, sesungguhnya khamar judi berhala mengundi nasib dengan panah ialah nasib najis termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya. Bahaya sekali, bahayanya alkohol ya. Nah, hal-hal yang sudah dilarang, diharamkan, lalu diminum dan akan menyebabkan kerusakan pada tubuh kita sendiri. Siapa yang rugi? Kita sendiri, bukan orang lain, kan? Setelah itu di sini Ibu akan menjelaskan tentang hikmah dari menghindari minuman keras. Hikmah menghindari dari minuman keras itu hidup akan sehat, kita akan bertakwa, kita akan selalu beriman kepada Allah, dan selalu kita akalnya selalu sehat ya. Oke, kemudian pengertian dari judi. Apa itu judi? Judi adalah, ayo Hana, apa Hana? Iya, jadi judi itu setiap permainan yang selalu dipikirkan keuntungannya saja gitu. Jadi kayak sudah berharap pasti menang nih dari permainan ini, dan akan menimbulkan sebuah sifat yang terus-menerus atau boros. Jadi harta-harta yang ada di rumah itu akan habis semua karena sudah ada insting bahwa saya akan menang, ternyata kalah dan main lagi kayak ketagihan gitu. Kemudian kalau hikmahnya judi, ya judi hikmahnya gimana? Ayo. Iya, hikmah menghindari judi juga kita akan selalu bertakwa kepada Allah, kita akan qanaah, menerima segala hal yang diberikan oleh Allah, kita selalu bersyukur, dan kita akan menjadi agamis yang akan selalu mendekatkan diri kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tidak kepada manusia atau siapapun ya. Oke, setelah tadi kita mengetahui apa pengertian dari minuman keras dan judi, nah kita akan bahas lebih dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita buka bareng-bareng ya buku cetaknya. Lihat di situ ada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Bahwasanya tadi yang sudah disebutkan wal khamr wal maisir, kemudian apa? Wal ansab wal azlam rizqum min amali syaitan. Hal-hal yang tadi sudah disebutkan itu adalah amalan yang mengikuti syaitan. Tentu saja hal-hal itu semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa tadi? Iya, dilarang oleh Allah ya. Kalau dilarang itu gimana sih? Dilarang itu tidak boleh, haram untuk dilakukan. Bukan perintah dari Allah, ya. Nah, kemudian dilanjut ke pengertian pertengkaran. Ini dari baca ya. Pertengkaran adalah sesuatu konflik atau perselisihan antara satu atau dua orang. Jadi tidak ada yang namanya damai seperti ngobrol biasa saja itu. Kemudian ada satu lagi, Quran surat Az-Zukhruf ayat berapa? Ayat 58 ya di situ ya, yang menjelaskan tentang menjauhi sebuah pertengkaran. Iya, kita baca bareng-bareng ya.
sabaru laka illa jadala bal hum qaumun khamisun. Nah, terjemahnya, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia, Nabi Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ya, jadi bahwa pertengkaran adalah awal dari sebuah permusuhan. Tadinya awalnya pertengkaran antara ini sembako yang akan saya beli, ternyata kamu udah dibeli duluan, ini punya saya. Seperti itu. Awalnya seperti itu, rebutan sembako. Ternyata sampai akhirnya dia tidak berteman kembali, jadi musuhan. Lanjut ke hikmah menghindari pertengkaran. Apa itu? Ayo, kali ini ada yang mau jawab nggak? Hikmah menghindari pertengkaran. Siapa? Zami lagi. Ayo Zami, apa? Salah satunya yang sebutkan. Iya, hidup akan menjadi damai. Ya, ketika kita menghindari sebuah pertengkaran, hidup kita akan menjadi damai, akan saling mengasihi, akan saling menyayangi antar tetangga atau saudara. Kemudian akan tentram hidup kita, tidak melulu pertengkaran, ribut sana sini, tidak ya. Hidup kita akan tentram, damai dan sejahtera. Oke. Baik, di sini Ibu akan menayangkan satu video. Kemudian nanti kalian memberikan review atau menanggapi dari video yang sudah Ibu tayangkan. Oke? Sebagai hukuman atas perbuatannya yang melanggar larangan. Coba ada yang mau mereview enggak nih? Atau menanggapi dari video yang tadi? Ayo, satu orang aja deh. Rizky, ya Rizky, gimana? Iya, betul sekali. Bahwasanya pertengkaran itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, tadi itu kisah anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Ya, pertengkaran antara memperebutkan siapa yang akan menjadi istrinya antara keduanya. Nah, jadi pertengkaran itu awal mulanya itu dari anaknya Nabi Adam. Makanya sampai sekarang itu pertengkaran ada. Nah, bagaimana sih solusinya agar tidak terjadi sebuah pertengkaran? Ayo, saya mau menanggapi. Siapa ayo? Afika. Oke, Afika, silakan. Cara menghindari sebuah pertengkaran. Apa yang pertama? Iya, kita akan selalu bersifat tabayun. Apa itu tabayun? Ada yang tahu? Iya, tabayun itu senantiasa mencari kebenaran dan tidak mendasarkan amarah atas kebencian tanpa bukti. Saya udah benci banget sama si Budi, contoh ya. Saya udah benci banget sama Budi. Dia selalu menjelek-jelekan saya di belakang saya, dia selalu memfitnah saya. Kemudian Anisanya jawab, kamu kata siapa Budi bilang begitu? Itu kata itu, emang sudah ada buktinya? Tidak ada. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Itu akan menjadi sebuah pertengkaran tuh kalau kayak gitu. Nah, tentunya kita harus selalu memiliki sikap tabayun. Nah, apa yang kedua? Iya, kita selalu menjauhi perselisihan. Tidak mau ikut, yang di situ sana ya kita ke sana. Nah, seperti itu tuh tidak boleh. Karena dengan seperti itu kita menghindari sebuah pertengkaran. Yang ketiga apa, Afika? Iya, kita selalu menerapkan sikap sabar dan tidak memiliki amarah yang tinggi, ya. Baik, materi yang tadi ini sudah dijelaskan oleh Ibu semua ya, dan sudah menonton video. Nah, kemudian
Ibu akan memberi tugas kepada kalian semua, tugas individu ya. Tapi kalian boleh berdiskusi satu sama lain. Barangkali yang satu tidak terdengar atau ada yang tidak menyimak gitu ya. Oke. Di sini Ibu akan menugaskan kalian membuat mind map ya, membuat mind map dari materi itu hikmah pelarangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Ya, hikmah menghindari ketiga ini. Silakan kalian buat dalam bentuk mind map. Lalu jika ada yang sudah selesai, boleh mempresentasikan ke depan ya. Silakan, Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Ayo silakan yang sudah selesai bikin mind map-nya. Siapa? Ayo. Rifki sudah selesai. Oke, Rifki maju ayo. Presentasi ya. Presentasi mind map yang sudah dibuat. Ya. Iya, terima kasih Rifki sudah presentasi. Punya Rifki ya mind map-nya. Bagus sekali. Betul ya, hikmah menjauhi minuman keras, judi dan pertengkaran. Di sini hikmahnya, kemudian pertengkaran, minuman keras, judi. Hikmahnya sebutkan di sana. Terima kasih Rifki atas presentasinya. Nanti dulu, jangan dulu ya. Silakan, ada yang mau menanggapi atau berkomentar mind map yang sudah dibuat oleh Rifki? Ayo, siapa? Boleh? Silakan. Siapa? Rihana? Ya silakan Rihana. Iya, terima kasih ya Rihana atas komentarnya. Terima kasih Rifki. Tepuk salut buat Rifki. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita berjalan lancar ya, menjelaskan tentang pengertian minuman keras, judi dan pertengkaran. Lalu minuman keras apa tadi? Iya, minuman yang mengandung etanol dan psikoaktif ya, yang menyebabkan seseorang itu sehingga menjadi linglung atau tidak sadarkan diri atau menjadi pusing kepala, sakit, sudah tadi yang disebutkan. Kemudian judi apa? Judi itu permainan yang haram ya. Jadi pikirannya itu akan menang. Ternyata kalah dan kemudian akan bangkrut katanya. Kesimpulannya hari ini gimana? Ya, ketika kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang haram, dan kita mengikuti semua perintah Allah, bertakwa, kita akan hidup damai, sejahtera, dan selalu berkecukupan, qanaah dan menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah ya. Baik, sekarang giliran Ibu nih mau tanya. Salah satu aja deh yang menjawabnya, nggak apa-apa ya. Ibu mau tanya di sini, bagaimana sikap yang harus kita lakukan ketika tetangga kita itu ada yang jualan minuman keras. Ya, diskusikan terlebih dahulu ya. Boleh satu sama lain. Nanti yang maju boleh. Hana, boleh. Iya. Bagaimana Hana yang sikap yang harus dilakukan ketika ada yang jualan komer di tangganya itu? Jadi step yang pertama yang harus kita lakukan itu menasehati. Kemudian jika sudah 3 kali menasehati dan tegur tidak menggubris, maka kita harus apa? Jangan mengusir, kita diamkan saja ya. Yang penting kita sudah mengingatkan dan menasehati orang tersebut ya. Iya, terima kasih Hana. Selamat kembali. Pelajaran hari ini sudah selesai. Kalian semua hebat atas diskusi antar individunya, mempresentasikan mind map, bertanya dan menanggapi, semuanya sangat bagus hari ini. Ibu
lagi? Mau buat PR ya? Oke, kita buat PR. PR-nya yaitu sini Ibu ada gambar. Ya, di sini ada gambar orang sedang mabuk, kemudian ada orang sedang tawuran, dan ada orang sedang berjudi. Ya. Jadi gambar di sini itu nanti kalian membuat cerpen tugasnya. PR di rumah ya, membuat cerpen, memilih salah satu dari cerita ini. Ya, buat cerpen. Nanti minggu depan kita bahas kembali. Oke? Iya. Silakan buku-bukunya dibereskan, kemudian tasnya sudah itu semua kan kesimpulannya. Iya. Oke. Baik. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.